Apa yang pertama tadi? Membersihkan kotoran yang ada di tubuh mayat. Ambo minta tolong, Ambo. Aduh, ada yang menolong. Sebelum memandikan, seorang berdua. Jadi memang memandikan mayat kalau seorang itu payah. Hal yang pertama kita lakukan adalah, ini bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, diangkit kepala mayat seketik, setinggi itu. Nah, iko alhamdulillah bisa gojo samo. Coba tahan. Diangkit seketik oleh satu orang dengan tangan kanan, tangan kiri menekan-nekan perut mayat. Tokan dengan lambe-lambe. Apa tujuannya? Nah, poneknya sakit tali. Apa tujuannya? Andai kata ada sisa kotoran di dalam perutnya, dengan kita melakukan itu, ditokan nyokalunya. Nin seorang apa kojo? Menyiram kotoran tadi. Siram dari siko. Siram Syekh. Tuh. Ya. Satu orang angkat sambil menekan-nekan perutnya. Siram. Konang-konang tidak boleh melihat aurat mayat. Sudah. Berapa kali menekan-nekan itu? Berapa kali menekan-nekan itu? Tidak ada batasannya sampai berosio. Bagaimana cara mengetahui bersih? Kan tidak nampak oleh kita, tertutup. Caranya, sodo pakai sarung tangan nggak ya? Pakai masker kalau zaman kini, kok gini? Minta mohon tidak pakai masker kan? Bapak caranya, kape. Ambil kapas, dibalutkan sedikit ke tangan kita. Kaki ini tidak apa-apa dibuka kan? Maka masukkan tangan dulu ke dubur atau ke kubulnya, organ intimnya, tengok, colek. Kalau masih kotor, berarti tambah lagi. Kape tadi buang, jadi itu tawi dipakai. Kalau pakai itu, ada tawi je mak, nanti ya. Sudah dipakai sekali, orang yang memandi kan jole di mana posisi organ intim mayat, dia kan tentu dek gitu. Masukkan tangannya, dilebarkan kakinya, tidak apa-apa, dimasukkan tangan, digosok kemaluannya. Kalau bahasa guru ambo, pintu depan, pintu belakangnya, tengok, kotor, buang, tekan lagi, cuci lagi, siram lagi, sampai tengok lagi dengan kapas, tidak ada oleh, partilah laborasio. Boleh jadi itu 2-3 kali bapak-bapak nih, boleh jadi itu 2-3 kali kita melakukan itu. Sudah itu dilakukan laborasionya, boleh memakai semprot, boleh, tidak ada masalah, tapi harus elok melakukannya. Dokek-dokek semprot pakai selang, dokek-dokek jangan dari jauh betul-betul aja kan, contoh menyiram bunga, cuci motor aja ya, jangan pakai dokek, tidak apa-apa aja dong. Itu yang pertama. Yang kedua, apa guna cotton bud gua? Cotton bud ini untuk membersihkan rongga-rongga mayat. Tidak pakai cotton bud boleh ya? Boleh ya. Pakai biasanya orang kampung kita kain kafan dipotong kecil-kecil. Sugi-sugi namanya. Sebenarnya apa sugi itu gosok gigi sebenarnya. Sugi itu untuk gosok gigi. Diruncingkannya itu yang kemudian membersihkan rongga telinga mayat, dibasahkan kain dulu, dibasahkan, dibrosiokan dalam kok dan di luar kok, dalam ini dan di luar ini, kiri dan kanan, dibersihkan rongga hidungnya, mulutnya diambil kain tadi satu, dibasahkan, digosokkan ke giginya, jangan dimasukkan ayu ke dalam muncung tu digosokkan. Ambo pernah ambo tu uang bertanya, nyo dibuat macam itu deh. Siram muncung di ngongon muncung deh, siram dia tu gigi dia. Jangan. Kenapa tidak boleh? Nanti kita jelaskan ketika memandikan. Jadi sugi-sugi itu secukupnya saja. Membersihkan telinga, membersihkan hidung,
secukupnya saja. Ya. Apa yang selanjutnya? Tangannya. Tangan ini dikeluarkan mulai dari tangan kanan, dari tangan kanan, membersihkan tangan kanan itu, diberosiokan kukunya, jarinya, solo-solo jarinya, kok ditengok lelok. Lelok tengok. Tidak bisa seorang bawa dua, tengok. Dilapangkan, longgarkan ketiaknya, membersihkan ketiak. Tidak betu dong, minta maaf kok. Betu dengan punggung kok. Gosok ketiak. Uang awak kadang-kadang main gasak aja deh. Nak dulin deh, ndak inyo aja dah. Gosok ketiaknya, dibersihkan kotorannya itu dengan air. Tangan kiri juga seperti itu, dibersihkan ketiaknya. Tengok tangannya, tengok kukunya, kalau ada kotor itu gunakan tempat tadi. Kemudian tengok pula kakinya, jari kakinya, sela-sela jarinya, semuanya dibersihkan. Lipatan-lipatan tubuhnya juga ditengok. Kalau ada yang kotor, silakan disiram. Tidak apa-apa aja lah. Siram. Lah sudah dibersihin tadi, ambil air, siram. Siram. Disiram badannya, bulirnya. Lama mandi kan, alun le. Cuman orang kita menyebut itu termasuk memandikan. Padahal belum memandikan yang menurut syaraknya. Ini masih bagian yang pertama kita, yaitu membersihkan tubuh mayat dari kotoran. Lah sudah disiram semuanya sampai bersih. Laborasio, boleh kami menggunakan sabun ketika itu, silakan. Tapi sekali lagi itu belum memandikan menurut syarak. Membersihkan akan tetapi membersihkan tubuh mayat dari kotoran dan najis. Andai kata ada luka di tubuhnya, luka di tubuhnya yang darahnya tetap mengalir jutawi. Selagi memandikan itu kita bisa kita membersihinnya. Tapi kalau lah sudah memandikan beko, lah dijago elok, kalau juga darahnya dibalut saja. Apa pembalutnya? Kalau bisa kapas itu dibai kapur barus. Kapur barus itu sifatnya dia bisa menekan pendarahan gitu. Ditaburkan kapur barus, luka di tangannya atau luka di pawinya, tutuin di situ. Kalau tidak bisa pakai kain, boleh pakai plastik, silahkan. Boleh pakai perban, silahkan. Kalau memang itu diperlukan, ya. Kadang-kadang uang kita ragunya tuh. Nya kecelakaan maunya pulang dimandikan, kalau di rumah sakit bapak-bapak ibu-ibu itu dokter sudah menjahitnya, lah dijahit di dokter lah selesai itu. Tapi kalau dibawa ke rumah itu pendarahannya, bersihkan darah sebersih-bersihnya dulu, tengok mana yang luka itu yang kita tutup dengan kain atau dengan kapas yang diberikan kapur barus. Kalau tidak bisa silakan diperban. Tidak bisa diperban ditambah dengan plastik, tutup plastik sudah tuh silahkan, tidak ada salahnya. Itu keadaan-keadaan tertentu. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, sampai di situ kio-kio mana bahagian yang kurang joleh? Silahkan bertanya. Sekali lagi, itu belum proses memandikan menurut syarak, akan tetapi itu baru mensucikan tubuh mayat dari najis dan kotoran. Mandi 9 nama. Mandi 9 itu sebenarnya kearifan lokal kita, kearifan ulama-ulama kita dulu, sehingga dibuat ledenya mandi 9. Yang sebenarnya mandi 9 itu seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi yang pertama itu, mandi yang pertama itu sebenarnya adalah proses menghilangkan najis dari tubuh mayat tadi. Dibersihin deh inyo tangannya, dibersihin deh inyo kepalanya, disiram los kete deh, mandi 1 nomor. Dibersihin deh inyo badannya, tangannya, disiram pula deh, mandi 2. Sampai beko mandi 9 itu mandi menurut syaraknya. Bahkan mewudukkan sebelum dimandikan itu dianggap bagian dari mandi 9 itu.
Ya wudu pula. Tapi orang tua kita dahulu, ulama-ulama kita, agar mudah masyarakat menghafalnya, dibuatlah urutan-urutan itu untuk menjaga agar mayat ini betul-betul bersih tubuhnya. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda itu hanya namanya saja. Yang ambo lakukan tadi, yang kita lakukan tadi itu sesodo lah masuk mandi ke onem. Kalau ada yang ragu kira-kira silakan ditanyakan. Nah, kadang-kadang silek gelanggang sudah, kudu tuh konang silek. Tanya silakan. Lazim di awal kampung, di kampung aku lah kan. Mandi 9 itu memang badiwi 3 kali tong kanan, tengah, kiri itu bawah kan sampai 9. Sesudah itu apa memang itu boleh dibuat? Cendu apa cerita? Ya, baik. Berarti itu yang mandi 9 di Pulau Dwi ke? Ya. Babasuan 9 kali. Ya. Badiwi 9 kali. 9 kali betul. Dewinya. Berarti tentang yang saya jelaskan tadi, sesodo jolerinya kan? Kio-kio ada yang tidak joleh. Kalau nak bertanya boleh aja. Nak apa aja. Kalau nak bertanya beliau ke? Objeknya boleh bertanya. Ikut lancar-lancar juga, karena bisa diajak kerja sama juga. Kalau yang asli tidak semudah yang tadi itu, tidak semudah yang tadi. Baik, tidak ada, kita lanjutkan. Kita anggap bahwa tubuh mayat ini sudah bersih lahirnya, tidak ada lagi najis, tidak ada lagi kotoran. Maka masuklah kita pada tahap yang kedua, yaitu memandikannya menurut syarak. Memandikannya menurut syarak. Memandikan mayat itu diawali terlebih dahulu dengan mewudukannya. Jadi ada orang bertanya, wudu ke sebelum mandi atau sesudah mandi? Dalam fikih madhab Imam Syafi'i sebelum mandi. Ya, boleh tengok kita fikih mazhab Imam Syafi'i sebelum mandi. Lalu kenapa di masyarakat kita yang disahabi tahu sesudah mandi? Karena ini analisa saya pribadi, dugaan saya saja. Dugaan saja. Lah banyak ambo mengaji di mana-mana lah tahu asal bertanya ada yang mewudukan mayat sebelum mandi atau sesudah mandi? Sesudah mandi ini yang sesama. Berarti itulah menjadi kebiasaan sehingga serentak jawabannya. Seperti yang saya katakan tadi, dibersihkan tubuh mayat ini dari seluruh najis, disiram badannya untuk menurunkan kotoran-kotoran tadi, sehingga terbuang dia pada tempat pembuangan si air sisa mandi mayat tadi. Oleh orang kita itu dianggap memandikan. Oleh masyarakat kita itu dianggap dehnya memandikan. Laborasionya beko lah sudahnya memandikan cuna itu tu nak masuk leh dalam memandikan syarak, diwudukan dehnya mayat tu, diwudukan tu. Itu mungkin maksud mewudukan sesudah memandikan. Jadi mungkin ini maksudnya mandi yang dikatakan mewudukan sesudah memandikan itu mandi yang membersihkan tubuh mayat dari najis dan kotoran tadi. Kalau itu warnanya tuh tidak salah tuh dah. Silakan tengok kitab fikih Bajuri. Di dalam di situ disebutkan dan dianjurkan mewudukan mayat sebelum memandikannya, qabla ghuslihi, sebelum memandikannya. Jadi wudu itu sebelum memandikan. Memandikan yang mana? Memandikan yang menurut syaraknya, yang nomor keduanya, tidak yang pertama. Jadi tidak pertama tadi diwudukannya dulu, tidak macam itu. Yang pertama tadi brosion dulu. Labrosio, siram, nak dikusuk-kusuk dengan perlahan tubuhnya supaya lebih bersih, silahkan.
catatan yang perlu diperhatikan, tidak boleh melihat langsung aurat mayat atau bersentuhan langsung kulit kita dengan aurat mayat. Haram hukumnya. Jadi pakai sarung tangan. Kalau kini ndak payah leh, lado spong, busa. Ada yang lunaknya tuh. Ndak untuk cuci pinggan untuk kasau. Ada spong, busa, atau memakai kain, atau memakai alas tangan tadi yang bagus, silakan saja. Laborasio yang selanjutnya adalah mewudukan mayat. Mewudukan mayat, contoh apa kita mewuduk, contoh apa wong hidup biwuduk, contoh itu dia mewudukan mayat. Kalau nak dipakai sodonya, dimulai dengan tangan kanan. Kita ambil wuduk, kan cuci tangan gitu dulu. Abrasion lo tangan mayat dulu. Ambil ayu, siram. Ini dibersihkan sampai ke pergelangannya, ambil lagi air, siram. Sudah iko tangan kirinya. Ambil air, dibersihkan semuanya, siram. Kalau ada yang membantu menyiram, itu lebih baik, akan lebih memudahkan kita. Ada sebagian orang yang menganjurkan mayat kumur-kumur dan istinsyak dan istinfar. Madmadah dengan istinsyak, maaf. Madmadah kumur-kumur, istinsyak menghirup air melalui hidung. Kayak mayat dibuik jodoh. Nak dibuik ndak apa-apa jodoh. Nak dibuik ndak ada masalah doh. Kalau akan dibuik, cukup dengan melewatkan air sedikit, ambil air sedikit di tangan kita, digosokkan saja ke mulutnya. Gosoknya ke muncungnya sikoh. Ndak perlu dimasuk nayu ke dalam muncung itu disombun, ndak menyesur. Itu kumur-kumurnya. Istinsyaknya, ambil air dengan tangan kanan kita, berarti dari sebelah situ, ambo dari sikon nak boleh nampak de ibu-ibu. Ambil air dengan tangan kanan, letakkan seketik, betunnya ke hidungnya seketik. Itu tarik. Ambil air, letakkan sedikit, tarik lagi. Itu sudah memenuhi kumur-kumur dan istinsyak mayat. Itu sudah memenuhi. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apa yang selanjutnya? Masuk ke dalam rukun wudu. Kadang-kadang mandi fardu kifayah, tapi niatnya tidak wajib. Ya, niatnya tidak wajib. Wudu itu hukumnya sunat, tapi berniat mewudukan mayat wajib. Ambo ulang balik. Mandi wajib fardu kifayah. Tapi kalau orang yang memandikan hendaknya berniat memandikan dah, laisah mandinya sah. Karena niatnya tidak wajib. Kalau berniatnya lay berpahala. lay. Karena dia melakukan yang sunat. Tapi kalau mewudukan mayat itu hukumnya sunat. Tapi niatnya wajib. Kapan kita berniat berwudu? Basuhan pertama dari wajah kita. Jadi togak Syekh. Ambil ayu. Ya, ndak langsung ke raman mayat doh, siram siko. Ke tangan kita, baru kita siramkan ke muka mayat. Ambil wudu kita mulai dari dati dulu. Dari bagian kolom wudu gitu. Jadi ambil ayu, siramkan ke muka mayat. Berapa kali? 3. Diratakan muka mayat ini, diratakan. Jadi tidak langsung ayu dulu siramkan ke waman mayat. Ambil wudu rendak. Awak kan tidak ada ambil wudu, awak ada tu betu-betu waman ke keran kan tidak ada orang. Kan pakai tangan sesodoh. Lah sudah dibasuh wamannya, apa rukun wudu yang selanjutnya? Membasuh tangan sampai ke siku, siram pula. Siram tangan sambil menyiram digosokkan sampai ke siku. Berapa kali tu? 30.
tangan kiri cuma itu pula. Tangan kiri cuma itu pula. 3 kali juga. Lah sudah tangan apa sudah tulis? Rukun wuduk yang selanjutnya menyapu sebahagian kepala, tidak setengah kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i sebahagian, kalau setengah kayak sampai siku deh. Ya, tapi kalau sebahagian berapa dapik saja. Tapi kalau dalam mazhab Maliki menyapu kepala. Sosodo ko baliok, kalau praktiknya ke mayat, diambilnya air, disapukan dia, minta maaf. Jadi kamu ambilnya ayu, disapukan ke sosodo kepala mayat boleh. Baliklah ke depan sudah tu boleh. Itu mazhab Maliki. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ambil air itu sudah cukup dengan menyapukan di kepala mayat. Berapa kali itu? 3. Apa yang selanjutnya? Telinga. Dan telinga itu bukan rukun berwudu. Lah kita bahas dulu lah. Itu sunat dalam berwudu. Ambil ayu, sapukan ke telinga mayat kau, luar dalamnya. Buat 3 kali. Lah sudah itu kaki. Mulai dengan kaki kanan, siram air, gosokkan sampai ke mata kaki. 3 kali pula kanan, 3 kali pula kiri. Itu mewudukan mayat. Contoh apa wudu orang hidup, contoh itu dia mewudukan mayat. Sampai di situ kalau ada yang tidak joleh silakan ditanyakan. Asam limau kape. Asam limau untuk babukon cara. Limau kape. Bapak-bapak nih ibu-ibu, air itu apapun yang akan mengharumkan air boleh. Limau puwi itu aun ayu deh. Limau puwi aun ayu deh. Ndak apa-apa aja dibuat dah. Ndak apa-apa aja dah. Tapi ndak boleh sesuatu cuma itu dah. Karena air itu yang pertama tadi yang dicampur dengan daun bidara, atau kita banyak memakai sabun, atau ada sebagian uang yang mencampurnya dengan air bunga mawar. Itu yang pertama. Kalau kan dicampur, yang itu dulu dicampur, yang ayu pertama tadi itu. Kita ulun kita memandikan boleh. Ayu yang kedua itu ayu mutlak saja. Yang ketiga air yang suci yang dicampur sedikit kapur, yang tidak menghilangkan sifat kemutlakan air itu, sehingga tetap mensucikan. Jadi kalau akan dicampur dengan yang pertama tadi, kalau akan dibuat, ambo menyarankan contoh apa yang dibuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh itu pula ni kita buat dengan daun bidawo. Dengan daun bidawo. Daun bidara sudah banyak dijual, bubuknya sudah banyak dijual sekarang di Bangkinang ada, di Pekanbaru ada. Tidak ada salahnya bapak-bapak, ibu-ibu menyiapkan itu di rumah. Tidak ada salahnya. Disiapkan saja. Siapa tentu ada tetangga yang perlu. Kita lanjutkan memandikan. Ini kita habiskan waktu kita ini untuk memandikannya malam ini. Air yang pertama, kalau embernya satu saja, maka siapkan air yang dicampur dengan daun bidara tadi. Daun bidara itu, jadi dari sebelah sini, ini kita anggap embernya sudah terisi dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, nak pakai sampo kami boleh. Nak pakai sabun kami boleh. Yang layak untuk dipakaikan kepada orang hidup. Rinso, ndak apa-apa nak mandi pakai rinso kan? Ajen dibuat tu semua.
Apa nih kita pakai selama hidup, itulah pakaian ke mayat tuh. Dari mana dimulai? Dari membasuh kepalanya. Kalau pakai sabun, ambil sabun tadi, gosok-gosokkan dengan penggosok mandi tadi, sapukan ke kepala. Ikut dibersihin dulu. Dibersihin kepalanya, bersihin telinganya dengan sabun tadi. Kalau panjang jangguinya, dibersihin. Kalau orang Arab kan lobek jangguinya. Kalau ikut kan main takraw janggui kan. 3 sekolah. Iko ancak dan dikawin pula. Yang kan dikawin janggui ibu-ibunya itu kalau berjanggui kawin. Lai bersihin kok. Bersihin mukanya kok. Dengan sabun, sesudah itu baru kita siram. Kalau pakai daun bidara, lupa cincin semua. Kalau pakai daun bidara, yang diambil pertama buyonya. Daun bidara tu, bubuknya, kalau dikacau dengan ayu, babuyonya tu, buyonya tu yang diambil, itu yang digosokkan. Apa dia itu? Daun bidara tu banyak manfaatnya. Kalau untuk mayat, awet mayat tu deh. Ndak dokeknya hilang baun yang aneh-aneh tu hilang deh. Ambil buyonya tadi, kalau ndak ada sabun tadi, gosok-gosok di sini, itu diusapkan ke kepala mayat, dibersihkan semuanya, telinganya, bersihkan dagunya, lehernya, di belakangnya, dibersihkan. Lah sudah, bau kodok disiram. Ambil air yang mutlak tadi, yang berosio, siram. Cara menyiramnya, kok yang banyak keliru wong kita. Kau minta maaf sama. Apa kelirunya ya? Diambil air, dia siram langsung. Ndak cuma itu doh. Memandikan kalau di bahagian muka waktu menyiram itu ditutup kok. Nak boleh jangan masuk ayu langsung ke muncungnya atau ke hidungnya. Nya kalau masuk ke muncung atau ke hidung, dia akan terus ke perutnya itu. Jangan-jangan air yang tadi itu yang masuk barusan itu mendorong lagi kotorannya keluar. Ndak dia bersih-bersihnya. Jadi siram, ambil air, tutup kok, kalau disiram. Berapa kali dibuat itu? Buat 3 kali. Jalerinya. Kalau ada yang tidak jolek, so tanyon langsung. Yang selanjutnya membasuh bahagian tubuh mayat sebelah kanan. Ambil air yang tadi, kalau pakai sabun, nak disabun dulu silakan. Nak disabun dulu sesuatu tubuh mayat itu silakan. Sudah, ambil air, disiram tubuh mayat sebelah kanan. Nah, siram loh. Siram kok, iko ambil, siram loh kok, sampai ke kakinya. Tangan kita boleh menggosok dari dalam kain ini boleh. Tangan yang dialas tadi. Tapi kadang-kadang ndak boleh tersingkok aurat mayat, ndak boleh langsung menengok aurat mayat. Jadi begaiklah, tapi kok kain tutupnya. Ndak apa-apa aja dong. Yang lain menyiram, siram tubuh sebelah kanan dulu. Lah sudah, aiko untuk menyiram bahagian belakang, lipik kaki mayat katego. Tarik tangannya ke mayat, digerakkanlah, dimerengkan tubuhnya ke sebelah kiri cuneko. Anda bisa seorang ke dah, disiram pula kok, diberosion pula, nak disabun silakan. Tangan kita kalau bergerak di dalam silakan, tapi tetap tertutup aurat sampai ke kakinya. Bagian belakangnya lah sudah balian mayat gue balik. Ingatnya kan. Bayar. Sebelah kiri itu sebelah kanan loh. Mulai dari sebelah kanan. Ambil lo ayu, siram lo sebelah kiri le. Buat aja contoh tadi, siram dulu iko. Siram sampai lo ke bawah, ke kakinya. Ini kalau mau digosok silahkan. Untuk membasuh di sebelah kanannya, di sebelah kiri belakang, angkat kaki kiri, kaki kanan, iko ditarik kau mai, ada yang menegang di sebelah situ.
Kau minta tolong sebantolo mereng. Enggak dah. Udah bini nyonya biarlah. Digosok dulu dari belakangmu sampai lekomai. Sudah? Nah. Labrasio itu tuh di dalam fikih itu namanya ghuslatun wahidah. Satu kali mandi baru. Nincena itu dulu itu satu kali mandi. Berapa mandi kata Rasulullah? 3 silahkan, 5 silahkan. Kalau kalian tengok perlu lobio silahkan dilobiokan. 3, 5, 7. Apa maksudnya? Kalau perlu kalian tengok, kalau kalian tengok perlu dilebihkan, silakan dilebihkan. Siapa tahu sudah dimandikan 1 kali, dimandikan 2 kali. Contoh yang tadi 2 bueknya sampai 3 kali. Alun jo berasio san le. Ado jo alun selesai le. Nampak dia awak entah ado jenin kolu, ado jenin loda le. Tambah jadi berapa? Tambah jadi 5. Jangan ompek, hitungannya ganjil. Kalau ndak 3, 5. Kalau lah dibuat contoh tadi, lah sampai 5 kali. Alun jubrasio le. Akhirnya mungkin loda badannya, dilumpuh kayaknya, terjatuh sulumpuh waliyadzubillah. Alun jubrasio le, tambahkan sampai 7, tambah 6 dan 7. Buat contoh tadi 6 kali sampai 7 kali. Itu maksud kalau perlu dilebihkan kata Rasulullah. Itu maksudnya. Kalau tidak perlu lah cukup 3 kali tu. Jadi tidak perlu kita bersusah-susah memandikan mandi 9 contoh itu tu. Kalau memang itu yang bapak-bapak ibu-ibu maksudkan dengan mandi 9, tidak perlu tu. Kalau memang sudah bersih dengan 3 kali itu sudah memadai. Menyiram tadi biasa je. Siram abi ayu tambah. Pokok berasio dari ate ke bawah. Berasio dari ate ke bawah. Berasio belakangnya cuma itu je. Belakang pun cuma itu je. Itu sekali mandi nomor. Buek sampai 2 kali, 3 kali. Kali yang ketiga itu yang kita gunakan air yang bercampur dengan kapur barus tadi. Itu kali yang ketiga. Kalau sudah itu, maka sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu proses memandikan selesai. Lah sudah memandikan. Cuma itu dia mandi jenazah tu. Hah? Tidak mandi 9 dah. Mandi 3 kalau laborasionya lah cukui lah. Lah cukui. Kalau laborasio lah cukui. Ya. Kalau alun le, kalau alun berasio le jadin 5. Kalau laborasio 5, cukup 5. Tak perlu ditambah. Pertanyaannya, kalau ditambah apanya? Menyalahi tu. Kalau pertanyaannya menyalahi, tidak menyalahi dah. Tapi baca acak ayu. Baca acak ayu. Jadi sekali lagi, kalau laborasio dengan 3 kali mandi itu sudah cukup. Tapi 3 kalinya 3 kali mengulang seperti yang tadi itu. Itu untuk memandikan.